Kita lanjut bahas spoiler BTTH season 5 episode 156. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah ada suara retakan dalam sekejap saja wilayah bintang menjadi sangat sunyi. Seluruh pertarungan pun berhenti dan tatapan mata semua orang melihat pada api 3000 yang membakar. Tubuh naga api tersebut melayang dengan tenang dan seluruh segel di tubuhnya telah lenyap. Aura ganas pun kini telah terpancar dengan cara yang sangat mengerikan. Tetua Kyuling berkata, "Sialan, dengan lolosnya makhluk ini, siapa yang bisa menghentikan selain 3 kepala dari Menara Pil?" Tetua Mugu, dirinya langsung berjalan maju dan tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, selamat, kau telah lolos. Kita akan melakukan sesuai kesepakatan sebelumnya. Tenang saja. Selama kau tinggal di dalam aula jiwa 1 tahun, maka kau akan mendapatkan kebebasanmu kembali. Aku akan menjamin hal ini sepenuhnya." Kelompok Xiaoyan cukup kaget dan mereka berkata dalam hati, ternyata orang tua Mugu itu telah melakukan transaksi dengan api 3000 yang membakar. Tatapan mata dari naga api melihat pada tetua Mugu yang kemudian berkata, "Hahaha, tentu saja aku tidak masalah dengan kesepakatan yang telah kita buat. Namun, aku harus berkeliling dunia terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan menuju aula jiwamu." Raut wajah Mugu pun berubah. Senyumnya menghilang dan dia menjawab, "Apakah artinya kau ingin mengingkari janjimu?" Naga api 3000 memandangi tetua Mugu dengan kemarahan yang kemudian dia mengatakan, "Kalian manusia sama saja. Apakah kau ingin aku mempercayai ucapanmu? Mimpi saja kau ini." Naga api mengatakan hal itu karena dia tahu bahwa aula jiwa ingin mengambil inti dari api 3000 yang membakar. Wajah tetua Mugu benar-benar menjadi sangat jelek dan dia tidak menyangka bahwa naga api 3000 mengingkari janjinya. Sementara kelompok Xiaoyan cukup lega karena api itu tidak ingin melakukan kerjasama dengan aula jiwa. Tetua Kyuling tampaknya memahami sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Dia melihat pada kelompok Xiaoyan dan kemudian memberikan sebuah kode. Dalam sekejap saja, kelompok Xiaoyan langsung mengambil langkah mundur dan menjaga jarak dari naga api 3000 dan juga tetua Mugu, karena sepertinya pertempuran yang besar akan segera terjadi. Dan hal ini cukup bagus karena jika pertempuran benar-benar pecah, maka Mugu adalah pihak yang akan dirugikan. Dengan kekuatannya sendiri tidak akan pernah mampu melawan naga api 3000. Tatapan mata dari tetua Mugu melihat ganas pada naga api 3000 yang kemudian dirinya mengatakan, "Karena kau tidak ingin melakukannya dengan baik, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Menara Pil mungkin memang tidak bisa menghadapimu, namun aula jiwaku akan bisa membuatmu mengerti yang disebut dengan takdir lebih buruk daripada kematian." Tiba-tiba saja naga api 3000 menghilang dan memberikan serangan pada tetua Mugu. Melihat hal ini, Mugu pun kaget dan dirinya buru-buru menghindar sejauh 100 kaki dari naga api 3000. Namun naga tersebut segera mengayunkan ekornya. Tetua Mugu buru-buru mengepalkan tangan untuk mengeluarkan lempengan giok dan dia pun langsung memecahkan lempengan tersebut. Dalam waktu yang singkat, ruang di sekitarnya pun mulai berfluktuasi dan membentuk celah spasial. 3 sosok berjubah hitam dari aula jiwa segera masuk ke dalam wilayah bintang sambil memancarkan aura yang sangat mengerikan. Tatapan mata dari naga api 3000 kini telah berubah menjadi cukup serius. Sementara kelompok Xiaoyan, raut wajah mereka segera berubah dan mereka pun berkata, 3 tetua lain dari aula jiwa telah tiba. Xiaoyan tahu 3 tetua ini kekuatannya setara dengan tetua Mugu. Dengan begitu, pihak aula jiwa saat ini memiliki 4 orang Daosun yang akan melawan naga api 3000. Tetua Kyuling, tatapan matanya telah berubah menjadi cukup suram saat dia mengatakan, "Piringan giok spasial." Aula jiwa memang sudah mempersiapkan ini dengan baik untuk menghadapi naga api 3000. Salah satu dari 3 tetua yang hadir, dirinya segera mengatakan, "Mugu, kau benar-benar buruk dalam melakukan pekerjaan. Kita bertiga sudah menunggumu begitu lama untuk menerima pemanggilan jejak spiritualmu." Tetua Mugu merasa cukup kesal dan dia pun jawabnya, "Apa kau pikir orang-orang di dalam Menara Pil itu adalah orang-orang biasa? Jangan banyak bicara kau. Waktu kita terbatas. Begitu kekacauan di luar sana teratasi, maka 3 kepala Menara Pil akan segera bergegas masuk ke dalam sini. Hanya dengan kekuatan kita berempat, tidak akan bisa menghadapi mereka." Ketua yang lainnya pun segera mengatakan, "Benar, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kepala aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang salah, kita semuanya akan menderita."
Mendengar ucapan itu, raut wajah dari tetua Mugu dan juga tetua yang lainnya pun berubah menjadi cukup muram. Mereka tahu konsekuensi apa yang akan didapat dari kepala Aulat Jiwa jika misi mereka hari ini gagal. Mugu pun langsung bergegas yang kemudian berteriak, "Semuanya, bentuk formasi dan jangan biarkan naga api 3000 menyerap kekuatan bintang-bintang." Dalam sekejap, 4 tetua Aulat Jiwa membentuk sebuah segel di tangan mereka sambil berteriak, "Formasi spiritual 10.000 hantu yang melahap." Kabut hitam keluar dari dalam tubuh mereka berempat yang kemudian menyebar ke segala arah. Dari dalam kabut hitam sendiri terdengar suara jeritan-jeritan yang menyayat jiwa. Dengan adanya kabut hitam ini, kekuatan bintang-bintang tidak bisa memasuki tempat ini. Naga api 3000 terlihat sangat marah. Dengan susah payah dia menghancurkan segel wilayah bintang. Malah sekarang disegel kembali oleh 4 tetua Aulat Jiwa. Dirinya kini langsung berteriak, "Manusia sialan, mati saja kalian semua." Semburan api yang sangat besar dikeluarkan oleh api 3000 dan akhirnya dar, banyak segel dari kabut hitam pun dihantam oleh semburan api itu. Ekspresi wajah 4 tetua Aulat Jiwa kini telah berubah menjadi sangat jelek. Karena mereka takut segel yang dibuat akan hancur. Mereka pun buru-buru membentuk sebuah segel di tangannya. Dan lebih dari 100 rantai hitam kini telah melesat keluar dari dalam kabut hitam, kemudian menghancurkan semburan api. Selanjutnya, hal itu pun bersatu menjadi jaring-jaring rantai yang menutupi tubuh besar dari api 3000. Mugu pun berteriak dengan keras, "Dasar binatang, ada jalan yang lebih baik, namun kau memilih jalan yang buruk menuju kematian. Hari ini, aku akan menuruti keinginanmu. Kunci surgawi 10.000 jiwa." Rantai hitam telah mengikat naga api 3000. Hal itu membuatnya mengaum dengan keras. Dengan tubuh yang terus menggeliat, hendak membebaskan diri. Dan api ungu hitam terus memancar keluar untuk membakar rantai hitam yang besar. Namun rantai hitam juga tidak ingin menyerah dan hal itu terus berusaha sekuat tenaga untuk memblokir nyala api. Dan akhirnya, peledak! Beberapa rantai pun putus, kabut hitam menyebar, dan ada wajah aneh keluar dari kabut hitam tersebut. Ekspresi raut wajah kelompok tetua Mugu berubah ketika melihat hal ini. Mereka merasa telah meremehkan kekuatan dari naga api 3000. Mugu pun kembali berteriak, "Menggigit jiwa!" 3 tetua yang lainnya segera mengubah segel di tangan mereka. Kabut hitam pun kembali menyebar dari dalam tubuh dan berubah menjadi jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya bertabrakan dengan tubuh naga api 3000 dari segala arah. Meski tubuh jiwa itu langsung habis terbakar, namun jumlah mereka benar-benar banyak, seolah tidak ada habisnya. Xiaoyan ketika melihat hal ini, raut wajahnya berubah menjadi cukup jelek karena Aulat Jiwa benar-benar kejam dan juga jahat. Mereka menggunakan jiwa sebagai umpan dengan cara yang tragis. Sementara tetua Qiuling kali ini mulai memberikan kutukan. "Dasar Aulat Jiwa, mereka orang-orang jabingan." Xiaoyan yang terus mengamati pun bisa merasakan jika api di tubuh naga api 3000 tampak telah melemah akibat serangan jiwa-jiwa yang tidak ada habisnya. Di sisi lain, naga api 3000 pun mengaum dengan keras ke arah langit. Tubuhnya mulai berputar yang kemudian membentuk badai api raksasa. Hal itu dalam sekejap saja memutuskan banyak rantai yang telah mengikat tubuhnya, dan sebagian besar kabut hitam juga telah dilenyapkan. Panas luar biasa pun bisa dirasakan oleh 4 tetua Aulat Jiwa. Ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek dan mereka pun buru-buru mengambil langkah untuk mundur dan menjauh sejauh mungkin dari badai api yang diciptakan naga api 3000. Mereka langsung melihat pada tangan masing-masing yang kali ini sudah gosong karena panasnya. Badai yang tercipta oleh naga api 3000, hal itu memang luar biasa. Dengan wajah yang muram, Mugu pun berkata, "Aku memang telah meremehkan binatang ini." Selanjutnya, Mugu kembali berteriak, "Kunci jiwa pengorbanan." 3 tetua saling memandang satu sama lain yang kemudian mulai membentuk segel di tangan mereka sambil berteriak, "Kunci jiwa kehidupan, muncullah!" Suara gemuruh yang keras pun terdengar. Kelompok Xiaoyan terkejut ketika melihat 4 kabut hitam raksasa keluar dari dalam tubuh 4 tetua Aulat Jiwa. Hal ini segera membentuk 4 rantai hitam raksasa yang dipenuhi dengan segel yang aneh. Banyak wajah juga telah muncul di rantai tersebut yang berteriak penuh kesedihan, dan itu membuat kelompok Xiaoyan hanya bisa mengangkat alis mereka. Tetua Qiuling saat melihat hal ini hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, bahkan mereka sampai membentuk kunci jiwa kehidupan
Sepertinya orang-orang dari aulat jiwa ini cukup dibuat babak belur oleh naga api 3000. Xiaoyan kemudian bertanya, benda apa itu sebenarnya? Tetua Qiuling mulai menjelaskan, itu adalah teknik aulat jiwa yang sangat misterius. Aku sendiri tidak terlalu mengetahui lebih dalam tentang kunci jiwa kehidupan. Namun yang aku tahu, kunci jiwa kehidupan itu merupakan jurus terakhir dari para tetua aulat jiwa. Dan kunci jiwa kehidupan terhubung dengan jiwa mereka. Jika hal ini hancur, maka jiwa mereka juga akan menderita kerusakan yang serius. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah menggunakan kunci jiwa kehidupan jika bukan karena kondisi terdesak. Benda itu memang kuat, namun sangat beresiko. Tetua Mugu di tempat pertempuran pun tiba-tiba saja berteriak, bentuk formasi kunci jiwa kehidupan. Dalam sekejap, 4 rantai besar langsung menusuk ke dalam badai api yang dibentuk oleh naga api 3000. Hal ini membuat putaran badai api mulai melambat hingga akhirnya benar-benar berhenti. Tubuh dari naga api 3000 kali ini langsung terlihat dirinya mengaum dengan keras ke arah langit karena tubuh besarnya telah tertembus oleh 4 rantai hitam raksasa. Xiaoyan yang melihat hal ini merasa ngeri. 4 gabungan kekuatan dari kelompok Mugu memang menakutkan. Mugu yang melihat naga api tidak berdaya, dirinya tersenyum penuh kemenangan. Yang kemudian Mugu berkata pada 3 tetua lain dari aulat jiwa, kalian harus menguncinya. Aku akan mengambil esensi api yang ada di dalam tubuhnya. Salah satu tetua kemudian berkata, tapi lakukan dengan cepat, karena rantai jiwa kehidupan ini hampir tidak bisa menjebaknya, dan kita tidak bisa bertahan lebih lama. Mugu segera mengangguk. Api biru segera dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian tetua Mugu mulai mendekati naga api 3000. Dia tertawa lalu berkata, kau menolak untuk patuh dan inilah takdirmu. Apakah sekarang kau menyesal? Tatapan mata dari tetua Mugu melihat pada dahi dari naga api 3000 yang ada lubang hitam bekas segel yang telah dirusak sebelumnya. Tepat ketika Mugu akan menyerang, naga api 3000 menjadi diam dan kilatan tajam melintas di dalam tatapan matanya. Melihat hal ini, Mugu merasa gelisah karena dia bisa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba saja, bus! Naga kecil berwarna ungu melesat keluar dari dalam lubang sambil memancarkan aura penghancur dari dalam tubuhnya. Ekspresi Mugu berubah drastis, dirinya pun langsung berteriak. Binatang buas ini sudah gila. Dia berani mengeluarkan esensi dirinya sendiri. Baru saja berkata seperti itu, tubuh dari tetua Mugu pun ditabrak oleh naga kecil dengan sangat keras yang membuat tubuhnya terlempar sambil memuntahkan darah. Detik berikutnya, tetua Mugu pun berteriak, tangkap dia! Di sisi lain, tatapan mata dari Xiaoyan terlihat cukup gembira karena momen ini merupakan momen yang dia tunggu-tunggu. Dan itu membuat Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, ini adalah kesempatan yang bagus. Tepat ketika Xiaoyan akan melakukan pergerakan, tiba-tiba saja dia melihat sosok hitam bergegas yang ternyata itu merupakan tetua King Hua yang sejak tadi dia juga menunggu kesempatan seperti ini. Hal itu dalam sekejap saja membuat Xiaoyan langsung mengurungkan niatnya dan dia juga langsung melakukan pengamatan. Di pihak aulat jiwa masih ada 3 tetua lainnya dan mereka bisa bergerak kapanpun untuk menghentikan pergerakan dari Xiaoyan jika sampai dia mencoba menangkap esensi dari naga api 3000. Dalam waktu yang cukup singkat, tetua King Hua kali ini telah muncul di depan dari naga api 3000 dan ekspresi panas telah melintas dalam tatapan matanya yang membuat tetua King Hua segera mengeluarkan doki yang sangat besar. Dirinya kali ini mencoba untuk menangkap esensi dari naga api 3000. Baru saja tetua King Hua melakukan hal itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan dari arah belakangnya. Sebenarnya kau cari mati. Sebuah serangan angin yang gelap dan dingin kali ini akan mengenai punggung dari tetua King Hua. Hal ini membuat orang tua itu mengernyitkan dahinya dan buru-buru menghindar. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada siapa yang telah menyerang dirinya, yang ternyata itu adalah tetua lain dari aulat jiwa. Orang berjubah hitam itu kemudian tertawa sambil mengatakan, orang lain tidak boleh mengganggu hal-hal yang diinginkan oleh aulat jiwaku. Setelah berkata seperti itu, tetua aulat jiwa pun mengeluarkan rantai hitam dari dalam tubuhnya yang kemudian
hal itu menyebar dengan cukup cepat. Selanjutnya, tetua itu pun mengatakan, "Aku akan mengawasi orang ini. Kalian semua harus bertindak dan segera rebut esensi dari api 3000. Mendapatkan perkataan seperti itu, dua ahli Dosun dari Aula Jiwa pun segera bergegas dan mereka hendak menangkap esensi dari api 3000. Melihat hal ini, tatapan mata dari tetua King Hua merasa tidak senang. Baru saja dirinya akan mencegah hal itu, salah satu tetua yang menghadangnya buru-buru menggerakkan rantai hitamnya dan akan memberikan serangan fatal di semua titik vital anggota tubuh dari tetua King Hua. Hal ini membuat tetua King Hua segera berteriak, "Jabingan!" Rocky di dalam tubuhnya dikeluarkan dengan cara yang sangat mengerikan, yang kemudian tetua King Hua pun menggunakan tinjunya untuk menghantam rantai-rantai hitam, dan akhirnya dirinya pun memulai pertarungan sengit dengan salah satu Dosun dari Aula Jiwa. Kedua tetua Aula Jiwa yang telah bergerak kali ini telah mengepung naga api 3000 dari arah depan dan juga belakang. 10 rantai hitam yang cukup kecil pun dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian hendak mengikat esensi dari naga api 3000. Serangan seperti ini membuat tatapan mata dari esensi naga api 3000 menjadi membara. Bagaimanapun juga, dirinya sudah susah payah melepaskan segel yang telah mengikat tubuhnya, dan hari ini naga api 3000 tidak ingin dirinya kembali ditangkap dan juga disegel. Dalam waktu yang cukup singkat, api hitam yang pekat pun dikeluarkan dan menutupi seluruh tubuh dari naga api 3000. Hal itu juga membuat naga api 3000 mengayunkan ekornya yang langsung melesat pada salah satu tetua dari Aula Jiwa. Melihat serangan seperti ini, tetua Aula Jiwa itu pun tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru mengeluarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi sebuah energi yang langsung bertabrakan dengan serangan dari esensi api naga 3000. Akhirnya, diar! Tabrakan yang kencang pun terjadi. Percikan api kini telah menyebar ke segala arah. Dan detik berikutnya, tetua dari Aula Jiwa itu pun kemudian mengatakan, binatang ini sangat kuat. Karena saat ini, tetua Aula Jiwa itu tubuhnya telah terdorong mundur. Baru saja dia ingin kabur dari tempat ini, tiba-tiba saja ruang yang ada di sekitarnya pun bergoyang. Sebuah api berwarna hitam yang pekat dengan aura penghancur ini telah melesat untuk mengenai jantung dari tetua Aula Jiwa tersebut. Serangan ganas seperti ini membuat tetua Aula Jiwa mengeluarkan aura sengit dari dalam tubuhnya, yang kemudian dia mengepalkan tangan kanan dengan paksa memberikan tinjuan pada api berwarna hitam, dan akhirnya diar! Ledakan yang besar kembali menggelegar di wilayah bintang. Gelombang api yang sangat panas kini telah menyebar dengan cara yang sangat mengerikan. Detik berikutnya, tetua dari Aula Jiwa tersebut memuntahkan darah segar. Tubuhnya pun dilemparkan dengan cara yang sangat menyedihkan, dan raut wajahnya kini telah berubah menjadi sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar tidak mampu menahan serangan dari naga api 3000. Meskipun tetua Aula Jiwa ini sudah terluka parah, namun dia bisa melihat bahwa sebenarnya api yang menyelimuti tubuh dari esensi naga api 3000 kini telah menjadi melemah. Hal itu membuat tetua tersebut segera berteriak, "Segera serang dia, itu tidak akan bisa bertahan lama." Tetua lain dari Aula Jiwa pun buru-buru melesat untuk memberikan serangan pada esensi naga api 3000. Dirinya segera melambaikan lengan baju, dan jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya pun kembali dikeluarkan dari dalam kabut hitam. Hal ini melesat ke segala arah dan akan memberikan serangan pada naga api 3000. Meskipun teknik seperti ini terlihat sangat kejam, namun hal itu cukup efektif untuk mengurangi kekuatan dari naga api 3000. Secara bertahap, warna dari naga api 3000 kali ini telah berubah menjadi lebih pucat, yang tampaknya akan menunjukkan tanda-tanda kembali menjadi api ungu hitam seperti sebelumnya. Mendapatkan serangan dari jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya membuat naga api 3000 hanya bisa meraung dengan keras ke arah langit. Sementara Xiaoyan di kejauhan hanya terus mengamati pada naga api 3000 yang terus mendapatkan serangan jiwa. Hal itu membuat Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan dari esensi naga api 3000 kini telah berubah menjadi melemah. Tetua Qiuling yang ada di samping pun segera berkata dengan ekspresi yang muram, "Ini sangat buruk. Tidak terduga bahwa orang-orang dari Aula Jiwa
akan menjadi sekejam ini. Mereka telah menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan seluruh kekuatan dari naga api 3000. Jika hal ini terus berlanjut, maka api 3000 yang membakar kemungkinan akan terjatuh di tangan Aulat Jiwa. Cao Ying segera mengangkat alisnya kemudian bertanya, apakah guru dan juga yang lainnya tidak ingin turun tangan sendiri ke tempat ini? Tetua Qiuling segera mengatakan, wilayah bintang ini tidak bisa menampung begitu banyak elit Dosun, dan seharusnya wilayah bintang sudah runtuh sejak tadi setelah dimasuki 3 orang Dosun dari Aulat Jiwa. Dari kelihatannya, ketiga kepala mereka sedang menstabilkan tempat ini, dan aku pikir mereka juga telah membagi perhatian. Kemungkinan mereka akan segera masuk. Sementara Dan Chen kali ini bertanya dengan lembut, lalu apa yang harus kita lakukan? Api 3000 yang membakar sepertinya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Sebuah senyuman langsung terdengar yang kemudian diiringi dengan kata-kata, serahkan hal itu padaku. Semua orang menoleh, yang ternyata yang berkata seperti itu adalah Xiao Yan. Tiba-tiba saja Xiao Yan pun berkata pada Tetua Qiuling, Tetua pertama Qiuling, bisakah diriku mengajakmu ikut campur untuk memblokir Tetua Mugu dan juga satu elit Dosun lainnya dari Aulat Jiwa yang telah terluka? Tatapan mata dari Tetua Qiuling melihat pada Tetua Mugu yang kemudian berkata, Mugu dan juga Dosun berpakaian hitam itu telah terluka. Kemungkinan tidak sulit bagi diriku untuk menahan mereka. Kalau begitu, aku harus merepotkan Tetua pertama Qiuling, dan aku akan menyerahkan mereka berdua padamu. Sementara sisanya, serahkan saja Dosun yang terakhir dan juga api 3000 yang membakar pada diriku. Tetua Qiuling terkejut, lalu bertanya, apakah kau bisa menanganinya? Xiao Yan hanya tersenyum ketika menghadapi keraguan dari seorang Tetua Qiuling. Dia buru-buru menjentikkan tangannya, dan cahaya keemasan kini keluar dari dalam cincin penyimpanan. Karena itu adalah boneka setan langit. Melihat yang dilakukan oleh Xiao Yan, Tetua Qiuling menjadi cukup terkejut. Namun perlahan dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, karena kau memiliki keyakinan, maka diriku akan menyerahkan api 3000 yang membakar dan juga elit Dosun Aulat Jiwa itu kepadamu. Dan tentu saja yang lebih baik jika kau memiliki kepercayaan diri untuk bisa menaklukkan api 3000 yang membakar. Xiao Yan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya segera bergegas menuju ke arah elit Dosun dari Aulat Jiwa bersama dengan boneka setan langit. Tatapan mata dari Xiao Yan terlihat bersemangat yang kemudian dia berkata, api 3000 yang membakar, hari ini kau akan menjadi milikku. Tetua Mugu yang melihat Xiao Yan bergerak, dirinya langsung berteriak, Xiao Yan, sebenarnya kau cari kematian. Niat membunuh yang besar kini telah terlintas dalam tatapan mata Tetua Mugu, yang kemudian dia kembali mengatakan, bunuh bocah itu. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tetua Mugu pun bergerak untuk menghadang Xiao Yan. Hal itu segera diikuti oleh salah satu tetua yang sudah terluka. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba saja muncul Tetua Qiuling yang menghadang mereka. Hal ini membuat raut wajah Tetua Mugu telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia berkata, Qiuling, kau benar-benar tersesat. Tetua Qiuling hanya tertawa melihat ekspresi jelek di raut wajah dari Tetua Mugu. Dirinya tidak berkata apapun, yang kemudian langsung mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya dan bergegas memberikan serangan pada Tetua Mugu dan juga satu tetua yang lainnya. Ekspresi di raut wajah Tetua Mugu telah berubah ketika melihat pergerakan dari Tetua Qiuling. Dalam kondisinya saat ini, jelas dia bukan tandingan dari Tetua Qiuling. Tatapan matanya segera melihat pada tetua lainnya yang sudah terluka sambil mengatakan, kita harus bergerak bersama-sama untuk menghadapi orang tua ini. Salah satu tetua itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun dirinya sudah terluka parah, namun dia tidak ingin menyerah dan akan melakukan pertarungan melawan Tetua Qiuling. Melihat hal ini, Tetua Qiuling hanya bisa tersenyum, dan sikapnya kini telah berubah menjadi lebih ganas lagi. Sementara tetua lainnya dari Aulat Jiwa yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan Tetua Qinghua juga menyaksikan bahwa Xiao Yan bergegas menuju api 3000 yang membakar. Hal itu membuat ekspresi di raut wajahnya berubah. Namun ketika dia akan menghindari Tetua Qinghua dan menghentikan Xiao Yan, tiba-tiba saja Tetua Qinghua kembali menghadangnya.
Tatapan mata dari tetua King Hua kali ini melirik pada Xiaoyan. Dia secara diam-diam menghela nafasnya, kemudian berkata, "Betapa sialnya diriku. Dahulu kala aku bertemu dengan orang tua Yao Chen ketika mencari api surgawi, dan sekarang aku bertemu dengan muridnya ketika melakukan hal yang sama. Sudahlah, lupakan saja. Mungkin dahulu aku memang tidak ditakdirkan memiliki api surgawi, dan kali ini aku akan membantu bocah kecil itu karena persahabatanku dengan Yao Chen." Setelah berkata seperti ini, tetua King Hua pun melonjakkan Doqi dari dalam tubuhnya dan akan kembali melanjutkan pertarungan melawan salah satu tetua dari Aula Jiwa. Di sisi lain, salah satu tetua dari Aula Jiwa yang terlibat pertarungan dengan api 3000 yang membakar, dia mengeluarkan kabut hitam terus-menerus dari dalam tubuhnya, dan ini membuat nyala api hitam dari api 3000 yang membakar mulai menunjukkan sebuah riak. Para tetua dari Aula Jiwa ketika melihat hal itu, mereka pun segera mengatakan, tidak lama lagi api 3000 yang membakar pasti tidak bisa bertahan. Dan tepat ketika salah satu tetua dari Aula Jiwa itu telah melepaskan salah satu jiwa yang besar untuk menghancurkan dirinya sendiri, sebuah pukulan angin yang luar biasa telah muncul di belakangnya. Hal itu membuat ekspresi di raut wajahnya segera berubah, dan akhirnya tetua itu pun mengeluarkan kabut hitam yang telah menggumpal. Segera setelah itu bertabrakan dengan serangan yang muncul dari arah belakangnya. Meskipun berhasil menahan serangan seperti ini, tubuh dari tetua itu pun masih terdorong mundur. Baru saja dia menstabilkan tubuhnya, ekspresi gelap telah melintas di raut wajahnya karena dia telah melihat sosok berwarna emas yang sebenarnya memberikan serangan pada dirinya. Tetua itu pun kemudian berkata, "Apakah sebenarnya kau sudah bosan hidup?" Xiaoyan yang berada di samping dari boneka setan langitnya pun tidak mempedulikan ucapan dari tetua tersebut, yang kemudian berkata, "Serang dia." Dalam waktu yang cukup singkat, boneka setan langit kini telah menghilang. Hal itu kembali muncul di hadapan tetua Aula Jiwa dan memberikan tinjuan yang sangat mengerikan. Melihat hal ini, tetua itu pun bisa merasakan sebuah aura kematian, dan dia buru-buru mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membentuk sebuah pertahanan. Pada akhirnya, tetua Aula Jiwa itu pun terlibat pertempuran dengan boneka setan langit. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan kini melihat pada esensi dari api 3000, di mana nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun tiba-tiba saja esensi dari api 3000 ini dengan cepat menyerap kekuatan bintang-bintang yang ada di sekitar tempat ini. Aura di dalam tubuhnya berangsur-angsur juga telah pulih. Dan Xiaoyan kali ini mengatakan, api surgawi yang satu ini memang layak disebut sebagai api abadi. Aku tidak boleh membiarkan hal ini. Jika dia terus menyerap kekuatan bintang-bintang, maka kekuatannya akan pulih sepenuhnya. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Xiaoyan pun dilindungi oleh api berwarna hijau giok, dan dia kini melesat menuju api 3000. Tatapan mata dari api 3000 yang membakar kali ini telah berubah menjadi cukup dingin ketika melihat Xiaoyan melesat ke arahnya. Namun detik berikutnya, tatapan mata itu pun berubah, dipenuhi dengan keserakahan. Setelah melihat warna api hijau menyelimuti tubuh Xiaoyan, dia merasa jika bisa menyerap kekuatan dari api hijau ini, maka kekuatan di dalam tubuh dari api 3000 akan bisa pulih sepenuhnya. Dan Xiaoyan yang bisa melihat minat tersebut, dia pun hanya tersenyum sambil mengatakan, "Apakah kau bisa melahap api surgawiku atau tidak? Hal itu ditentukan oleh kemampuanmu." Tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan pun menghilang. Dengan tinju yang sudah ditutupi oleh api berwarna hijau, dirinya hendak menghantam kepala dari naga api 3000 yang membakar. Pergerakan dari Xiaoyan yang sangat cepat itu membuat naga api 3000 yang membakar tidak bisa menghindar, dan dia hanya bisa mengayunkan ekornya untuk menahan tinjuan dari Xiaoyan. Akhirnya, diar! Tabrakan pun terjadi. Gelombang energi yang cukup menakutkan pun menyebar ke segala arah. Xiaoyan dan juga naga api 3000 sendiri kini telah terdorong mundur. Segera setelah itu, naga api 3000 yang membakar membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia menembakkan kekuatan api berwarna ungu hitam ke arah Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dirinya mulai membentuk dinding api menggunakan kekuatan dari api hati yang terjatuh. Dan akhirnya, peng! Nyala api berwarna ungu hitam menghantam dinding api yang diciptakan oleh Xiaoyan. Kekuatan penghancur yang mengerikan
dari naga api 3000 yang membakar tidak mampu menghancurkan pertahanan dinding api yang dibentuk oleh Xiaoyan ini. Kebuntuan pun pada akhirnya terjadi, hingga akhirnya api ungu hitam dari naga api 3000 mulai melemah karena dia sepertinya sudah kelelahan karena mengeluarkan energi yang terlalu besar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Xiaoyan pun melemparkan sebuah botol giok pada naga api 3000 yang membakar, dan akhirnya botol itu pun langsung pecah ketika bersentuhan dengan tubuh dari naga api 3000 yang membakar. Sebuah cairan berwarna putih salju kini telah keluar dari dalamnya. Hal itu dalam sekejap saja menyebarkan aura sedingin es yang telah membekukan banyak api yang ada di tempat ini. Dan dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan dari naga api 3000 yang membakar kali ini juga menjadi melemah. Bahkan warna api di tubuhnya juga telah kembali pada warna ungu hitam seperti sebelumnya. Selanjutnya, Xiaoyan kembali mengeluarkan botol giok pemberian dari Xian, dan dia pun melemparkannya pada naga api 3000 yang membakar. Akhirnya botol itu juga pecah. Setetes darah emas gelap secara perlahan langsung mengenai dahi dari esensi naga api 3000 yang membakar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tatapan mata dari esensi naga api 3000 yang membakar kini terlihat seperti orang bodoh. Di saat yang sama, sebuah segel aneh dan samar secara perlahan telah muncul di dahinya. Sebuah kegembiraan kini telah muncul dalam raut wajah Xiaoyan ketika melihat segel aneh itu, yang kemudian Xiaoyan berkata, sebenarnya itu memang segel naga. Tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan yang cukup misterius kini telah muncul. Tatapan matanya melihat naga api 3000 yang ada di hadapannya, dan kali ini naga api 3000 itu pun mengaum dengan keras. Tatapan mata dari naga itu kini menatap tajam ke arah Xiaoyan, dan simbol yang ada di dahinya dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat cerah. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan sadar bahwa dirinya sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan hal itu seperti yang dikatakan oleh Xian sebelumnya, segel naga telah bekerja dua arah. Jika Xiaoyan tidak mampu mengendalikan api 3000 yang membakar, maka dialah yang akan dikendalikan oleh naga tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan tersenyum, kemudian mengatakan, aku ingin melihat seberapa ganasnya dirimu. Naga api 3000 kembali mengaum, dan segel naga yang ada di dahinya tiba-tiba saja memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah itu merupakan cahaya matahari yang menyinari seluruh wilayah bintang ini. Mengikuti perkembangan dari cahaya yang telah menyebar, sebuah perasaan misterius di dalam hati Xiaoyan juga telah menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Xiaoyan terlihat sangat silau. Dirinya pun linglung hingga memejamkan matanya. Segera setelah itu, Xiaoyan membuka matanya kembali, dan ruang yang ada di sekitarnya kali ini telah berubah menjadi tempat yang asing, karena ruangan ini dipenuhi oleh api ungu hitam yang tidak memiliki ujung. Raungan naga tiba-tiba saja terdengar, dasar manusia bodoh. Xiaoyan segera melihat ke arah langit. Di tempat itu ada naga api 3000 yang telah melayang. Xiaoyan buru-buru menghirup nafas secara perlahan karena dia tahu bahwa tempat ini sebenarnya merupakan dunia spiritual dari api 3000 yang membakar. Xiaoyan segera mengangkat tangannya, dan dia melihat bahwa tubuhnya sekarang telah berubah menjadi cukup ilusi. Yang kemudian Xiaoyan berkata, ternyata kau ingin melakukan pertarungan jiwa. Kekuatan spiritual pun menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan yang kemudian berubah menjadi kursi teratai di bawah tubuhnya. Xiaoyan buru-buru mengambil posisi duduk bersila. Tatapan matanya melihat pada naga api 3000 yang membakar. Sambil tertawa, Xiaoyan berkata, binatang buas, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Naga api 3000 yang membakar segera mengaum ke arah Xiaoyan. Api ungu hitam yang ada di dalam ruangan ini pun melonjak dengan cara yang sangat liar. Segera setelah itu, mereka semuanya bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan masih terlihat cukup tenang menghadapi serangan liar dari naga api 3000 yang membakar. Xiaoyan tahu siapa yang menjadi pemenang dalam pertarungan ini, maka dialah yang bisa mengendalikan salah satu pihak. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api hijau giok yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan api ungu hitam ini telah bergegas dari segala arah
untuk membakar tubuh Xiaoyan. Sementara di luar sana, ekspresi raut wajah kelompok Zhao Ying segera berubah ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Xiaoyan dan juga naga api 3000 yang membakar kini telah berhenti untuk melakukan pergerakan. Zhao Ying kemudian bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Dan Chen yang ada di sampingnya berkata dengan lembut, mereka tampaknya telah mengubah metode pertarungan. Aku bisa merasakan Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Api 3000 yang membakar juga menunjukkan beberapa aktivitas dan kupikir seharusnya mereka sedang melakukan pertempuran jiwa. Mendengar hal itu, Zhao Ying cukup kaget dan dia berkata, hah? Pertempuran jiwa? Karena Zhao Ying mengetahui pertempuran semacam ini memang terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, maka kerusakan jiwanya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang tinggi, mereka tidak berani terlibat di dalam pertempuran jiwa. Sementara Dan Chen tiba-tiba saja mengatakan, untuk apa kau terlihat khawatir saat ini? Mengganggu salah satu dari mereka hanya akan menimbulkan serangan balasan dan hasilnya akan sangat serius. Kita hanya bisa menunggu sampai hal ini benar-benar berakhir secara alami. Mendengar ucapan dari Dan Chen yang dirasa benar, Zhao Ying hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Kelompok dari tetua Mugu kini juga cukup kaget ketika mereka menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan dan juga api 3000 yang membakar telah saling terdiam satu sama lain. Hal ini membuat Mugu merasa mereka memiliki kesempatan yang bagus. Tiba-tiba saja tetua Mugu berkata, kau hentikan tetua Qiuling, sementara aku akan menyerang Xiaoyan. Tetua dari aula jiwa yang sudah terluka itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara tetua Mugu kini telah bergerak dengan cepat ke arah Xiaoyan dan berusaha mengganggu pertempuran jiwa antara Xiaoyan serta api 3000 yang membakar. Tetua Qiuling ketika melihat pergerakan dari tetua Mugu, dirinya buru-buru berteriak pada Zhao Ying, Zhao Ying, hentikan dia! Kelompok dari Zhao Ying pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan baru saja mereka akan bergerak, dua ahli dari aula jiwa yang lainnya menahan pergerakan dari kelompok Zhao Ying. Pada saat ini, semua orang hanya bisa melihat bahwa sebenarnya tetua Mugu memang akan benar-benar menghentikan apa yang dilakukan Xiaoyan dan juga api 3000 yang membakar. Senyuman yang ganas kini telah melintas dalam raut wajah tetua Mugu sambil mengatakan, haha, Xiaoyan, kau sebenarnya telah menciptakan peluang yang besar untuk diriku. Namun, ketika tetua Mugu hendak melakukan serangan, tiba-tiba saja kekuatan luar biasa besarnya kini telah melesat yang kemudian menabrak dada dari tetua Mugu. Dalam sekejap saja, tubuh tetua Mugu terlempar sambil memuntahkan darah segar. Tatapan matanya terlihat sangat terkejut, yang kemudian dia berteriak, Xuan Gongxi. Sementara itu, ada suara bergema di dalam tempat ini. Aula jiwa benar-benar berani bertindak dengan cara yang hebat. Sebenarnya kalian telah mengirimkan begitu banyak ahli. Ruang kosong yang ada di tempat ini secara perlahan terdistorsi, yang kemudian Xuan Gongxi pun secara perlahan keluar dari tempat itu. Tatapan mata dari tetua Mugu terlihat ketakutan ketika dia melihat pada Xuan Gongxi, yang kemudian tetua Mugu berkata dengan lirih, sebenarnya kekacauan di luar sana sudah teratasi. Semuanya, ayo kita pergi. Tetua Mugu buru-buru mengeluarkan piringan giok dari dalam cincin penyimpanan dan tanpa ragu dia langsung memecahkan piringan giok tersebut. Retakan spasial segera muncul yang kemudian membuat 4 tetua dari aula jiwa buru-buru kabur dari dalam tempat ini. Melihat hal itu, Xuan Gongxi hanya tersenyum, kemudian berkata, karena kalian telah datang, maka tinggalkan beberapa souvenir. Setelah mengatakan hal ini, Xuan Gongxi pun meluncurkan sebuah tinjuan pada lubang spasial yang dibentuk oleh tetua Mugu. 4 tetua aula jiwa yang telah masuk ke dalam lubang spasial itu kini telah mendapatkan pukulan dari Xuan Gongxi. Mereka buru-buru memuntahkan darah segar, sementara lubang spasialnya dalam sekejap saja langsung hancur. Detik berikutnya, tatapan mata dari Xuan Gongxi dibuat sangat terkejut ketika dia melihat tubuh besar dari naga api 3000 yang membakar kini sebenarnya membengkak dengan cara yang sangat mengerikan. Dan Xuan Gongxi tiba-tiba saja berteriak, semuanya hati-hati, tubuh dari naga api 3000 yang membakar akan segera meletus.
Dan akhirnya, dar! Tubuh dari naga api 3000 yang membakar kali ini telah meledak dengan sangat keras. Seluruh api yang ada di dalam tubuhnya pun ini telah menyebar ke segala arah dan memenuhi ruangan dari wilayah bintang ini. Xuan Kongxi tiba-tiba saja berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa naga api 3000 yang membakar menghancurkan dirinya sendiri? Detik berikutnya, tatapan mata dari Xuan Kongxi dibuat cukup terkejut dan raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat ke arah Xiaoyan yang ternyata di hadapan Xiaoyan kali ini juga ada esensi dari naga api 3000 yang membakar. Hal ini membuat Xuan Kongxi segera mengatakan, sebenarnya itu adalah pertempuran jiwa. Xiaoyan, bocah ini terlalu berani. Hasil dari ledakan tubuh naga api 3000 yang membakar luar biasa menakutkan. Dalam sekejap saja, wilayah bintang ini telah berubah menjadi sangat panas. Dan tempat ini juga terlihat seperti lautan api. Ekspresi Xuan Kongxi telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat hal ini, yang kemudian dia berkata, Qiuling, bawa semuanya pergi dari tempat ini. Mendengar ucapan dari Xuan Kongxi, Qiuling hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya pada trio Cao Ying, karena tetua Qiuling hendak membawa mereka pergi dari dalam tempat ini. Cao Ying yang dengan paksa ditarik oleh tetua Qiuling, dirinya buru-buru berteriak, Guru, bagaimana dengan Xiaoyan? Tatapan mata dari Xuan Kongxi kembali melihat pada Xiaoyan sambil berkata, kau tenang saja, aku akan membawanya pergi dengan paksa. Meskipun Xuan Kongxi tahu jika dia secara paksa membawa Xiaoyan keluar dari dalam tempat ini dan mengganggu pertempuran jiwanya, maka hal itu akan membuat Xiaoyan terluka. Namun tidak ada pilihan lain karena suhu di dalam wilayah bintang kali ini telah berubah menjadi sangat panas. Xuan Kongxi berpikir bahwa Xiaoyan kemungkinan tidak akan bisa bertahan lama di dalam tempat ini. Baru saja tubuh dari Xuan Kongxi bergerak untuk secara paksa membawa Xiaoyan pergi, tiba-tiba saja boneka setan langit langsung menghantam tubuh dari Xuan Kongxi. Hal ini membuat Xuan Kongxi cukup kaget, kemudian berkata, sialan. Tatapan mata dari Xuan Kongxi melihat pada boneka setan langit yang menjaga Xiaoyan dengan ketat, seolah-olah boneka ini tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xiaoyan. Dan akhirnya, duar, 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 kembali terdengar suara ledakan yang cukup keras karena api yang telah menyebar di dalam tempat ini sekali lagi menunjukkan peningkatan dengan cara yang sangat mengerikan. Dalam sekejap saja Xuan Kongxi bisa merasakan suhu di dalam wilayah bintang kini telah naik secara drastis. Dia berpikir, jika tidak bisa membawa Xiaoyan pergi dari dalam tempat ini, kemungkinan besar Xiaoyan akan mati. Namun, baru saja Xuan Kongxi akan kembali melakukan pergerakan, tiba-tiba saja tetua King Hua yang akan meninggalkan tempat ini melintas di samping Xuan Kongxi sambil mengatakan, kenapa kau tidak pergi saja? Kau hanya akan menunggu kematian jika kau terus berlama-lama di tempat ini. Bocah kecil Xiaoyan itu sangat aneh dan kemungkinan tidak ada yang akan terjadi apapun pada dirinya. Sementara tatapan mata dari Xuan Kongxi terus mengamati tubuh dari Xiaoyan, dirinya pun menemukan bahwa sebenarnya tubuh dari Xiaoyan sudah terlilit oleh api surgawi berwarna hijau giok. Hal itu membuat Xuan Kongxi menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, bocah kecil, karena kau sudah bersikeras memilih jalan ini, maka kau hanya bisa mencari berkahmu sendiri. Berusahalah yang terbaik. Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Xuan Kongxi melihat pada dua orang dari tetua jiwa lainnya yang masih tertinggal di dalam wilayah bintang. Mereka tidak memiliki batu giok spasial untuk bisa kabur dari dalam tempat ini seperti yang dilakukan oleh tetua Mugu. Maka dari itu, mereka hanya bisa terdiam. Xuan Kongxi menggunakan kekuatan spiritualnya langsung melilit dua orang tersebut yang kemudian dilemparkan pada nyala api ungu hitam yang telah memenuhi tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dua orang dari aula jiwa itu pun berteriak dengan keras dan tubuhnya kini telah berubah menjadi debu. Tetua King Hua telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xuan Kongxi, hanya bisa mengangkat jempolnya sambil berkata, caramu cukup kejam. Sip. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari tetua King Hua pun melesat keluar, meninggalkan wilayah bintang.
Sementara Xuan Kongxi, tatapan matanya masih melihat pada lautan api dan dia tidak tahu kapan lautan api yang ada di wilayah bintang ini akan segera padam. Selanjutnya, dia berkata, "Xiaoyan, apapun yang terjadi setelah ini, semuanya bergantung pada keberuntunganmu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xuan Kongxi pun melesat dan dia dalam sekejap juga meninggalkan wilayah bintang ini. Setelah semua orang pergi, wilayah bintang kembali dalam keadaan yang sangat sunyi. Di tempat ini hanya ada Xiaoyan yang duduk bersila dengan mata terpejam. Sementara di hadapannya juga ada esensi dari naga api 3000 dengan mata yang juga terpejam. Semakin lama, suhu udara di wilayah bintang ini menjadi semakin panas yang luar biasa. Cerita berpindah ke kota Bilik Suci yang kali ini keadaannya sudah terlihat sangat kacau. Tiba-tiba saja, pintu spasial yang ada di langit pun mulai berfluktuasi. Banyak sosok telah keluar dari dalamnya dengan cara yang cukup menyedihkan. Bahkan ada api ungu hitam yang sangat panas menyembur keluar dari pintu spasial tersebut. Xuan Kongxi yang baru saja keluar tiba-tiba saja berteriak, "Segera tutup portal menuju wilayah bintang!" Mendengar teriakan dari Xuan Kongxi membuat Xuan Yi dan juga Tian Leixi menjadi sangat terkejut. Ekspresi di raut wajah mereka berubah menjadi cukup muram, namun mereka tidak berkata apapun dan segera mengubah segel yang ada di tangannya. Dalam waktu yang cukup singkat, portal yang menghubungkan tempat ini dengan wilayah bintang langsung menghilang. Xuan Yi buru-buru mendekati Xuan Kongxi yang kemudian dia bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Xuan Kongxi menjawab dengan nada suara yang serius. Tubuh dari naga api 3000 yang membakar telah meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun kini telah menyebar di wilayah bintang. Saat ini, wilayah bintang telah berubah menjadi lautan api. Kita harus memperkuat segelnya. Jika sampai wilayah bintang hancur, maka kota Bilik Suci juga akan dimusnahkan. Ekspresi Xuan Yi dan juga Tian Leixi telah berubah menjadi sangat serius ketika mendengar ucapan dari Xuan Kongxi. Selanjutnya, tatapan mata Xuan Yi melihat pada orang-orang yang baru saja keluar yang kemudian dia bertanya, "Di mana Xiaoyan saat ini?" Xuan Kongxi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Xiaoyan masih berada di dalam wilayah bintang." Dalam sekejap saja, raut wajah Xuan Yi berubah menjadi marah yang kemudian berteriak, "Apa? Kenapa kau tidak membawa Xiaoyan keluar?" Xuan Kongxi hanya menarik nafas sambil mengatakan, dia saat ini sedang terlibat di dalam pertempuran jiwa dengan esensi dari api 3000 yang membakar. Jelas Xiaoyan bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan makhluk itu. Jika aku menariknya secara paksa, kemungkinan besar aku hanya akan melukai Xiaoyan. Xuan Yi kembali mengatakan, lebih baik Xiaoyan terluka daripada dia mati. Jika sampai Yao Chen mengetahui hal ini, apakah kau tahu konsekuensi apa yang akan kita dapatkan? Yao Chen pasti akan sangat marah jika sampai muridnya meninggal di dalam wilayah bintang. Tian Leixi tiba-tiba saja mulai menghibur Xuan Yi. "Sudahlah, tenang saja. Kau tidak perlu cemas tentang hal ini. Meskipun Xiaoyan terlibat di dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Karena Xiaoyan tidak memilih mundur, kemungkinan dia memiliki rencananya sendiri. Dan aku tahu, Xiaoyan itu bukan bocah yang sembrono." Xuan Kongxi kali ini mengatakan, "Tenang saja. Di dalam tubuh bocah kecil itu memiliki beberapa api surgawi. Bahkan jika api 3000 yang membakar benar-benar meledak, hal itu tidak akan bisa melakukan apapun pada tubuh Xiaoyan. Aku akan kembali masuk dan membawa Xiaoyan keluar. Begitu wilayah bintang menjadi lebih tenang." Xuan Yi hanya bisa menarik nafas dalam-dalam kemudian mengatakan, "Mudah-mudahan saja ketika kau masuk, tubuh Xiaoyan tidak berubah menjadi tumpukan debu. Jika sampai hal itu terjadi, maka kau pasti akan menerima kemarahan dari Yao Chen." Mendengar ucapan dari Xuan Yi membuat Xuan Kongxi dan juga Tian Leixi hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu memenangkan pertarungan jiwa dengan esensi dari api 3000 yang membakar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,